to the morning encouragement from SMAK Penabur, Kota Wisata. I hope you're in a good and healthy condition as well as getting ready to start your day. Before we start, let us sing together. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, that His love quickly chasing away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And now, let us pray. Good morning, dear God. Thank you for everything in our life. Thank you for last night, and thank you for this morning. We'd like to listen to your words, so please give us your Holy Spirit to teach and to give us the wisdom of your words. In the name of Jesus, we pray. Amen. Today's scripture is taken from Ecclesiastes 3, verse 1 to 14. A time for everything. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Treasure the moments. Su Dongpo, also known as Su Xi, was one of China's greatest poets and essayists. While in exile and gazing upon a full moon, he wrote a poem to describe how much he missed his brother. We rejoice and grieve
gather and leave while the moon waxes and wanes. Since times of old, nothing remains perfect. He writes, "May our loved ones live long, beholding this beautiful scene together, though thousands of miles apart." His poem carries themes found in the book of Ecclesiastes. The author, known as the teacher, observed that there's a time to weep and a time to laugh, a time to embrace and a time to refrain from embracing. By pairing two contrasting activities, the teacher, like Su Dongpo, seems to suggest that all good things must inevitably come to an end. As Su Dongpo saw the waxing and waning of the moon as another sign that nothing remains perfect, the teacher also saw in creation God's providential ordering of the world He'd made. God oversees the course of events, and He has made everything beautiful in its time. Life may be unpredictable and sometimes filled with painful separations, but we can take heart that everything takes place under God's gaze. We can enjoy life and treasure the moments, the good and the bad, for our loving God is with us. As the reflection, what are some things you are afraid to try because of life's unpredictability? And how can you lean on Jesus as you step forward to forge new friendships and deepen relationships? Now let us end this morning devotion by praying. Let us pray. Dear God, thank you for your words. Remind us always that there is a time for everything and that you will always be with us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Semangat pagi semua, selamat pagi untuk teman-teman dari kelas 10 dan juga kakak panitia serta guru-guru yang mungkin sudah join hari ini. Untuk teman-teman yang name tag-nya belum dipakai, silahkan dipakai dulu. Yang belum absen, jangan lupa absen. Lalu yang seragam pramukanya memakai seragam SMA, silakan tidak usah dipakai kacunya. Tapi kalau yang dari SMP silakan dipakai kacunya. Bila dari seragamnya seragam pramuka SMP tidak ada kacunya, silakan memakai kemeja putih saja. Oke. Untuk memulai hari ini seperti biasa kita akan Indonesia Raya terlebih dahulu, dirapikan dulu rambutnya, lalu kita akan berdiri. Silakan berdiri teman-teman. Kita akan bersiap-siap untuk Indonesia Raya. Silakan kameranya yang belum nyala dinyalakan, diatur laptopnya atau HP-nya sedemikian rupa. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Karena sebentar lagi kita akan memulai sesi kita pada pagi hari ini. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk selalu tepat waktu dalam absen ya teman-teman, karena kami baru melihat baru beberapa orang yang absen. Jadi silahkan buka website kami, di sana ada kolom absensi, silahkan diisi terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Oke, apakah sebelum itu kita mau membacakan rundown hari ini ya secara singkat. Ada PBB hari ini, lalu ada Dove hari ini, lalu ada kepramukaan, ada elit juga, lalu ada pengenalan eskur, serta ada demo eskur. Jadi yang kemarin-kemarin nanya-tanya tentang eskur, hari ini ya sesinya. Oke. Apakah Kak Iren gimana? Ya? Bentar. Belum ya? Oke deh. Nggak apa-apa. Tadi kan kita udah renungan pagi nih. Ada yang mau sharing nggak? Tadi dapat apa pas renungan? Pesannya apa gitu? Ada yang mau sharing? Sharing dulu nih. Ada? Ini deh, mau nanya Hezekiah. Rajin loh dia tadi. Aku lihat pagi-pagi, kakaknya masih briefing, dia udah mau join. Hebat banget nih Hezekiah. Hezekiah, panggilannya Ya, Hezekiah. Hesky. Wow, keren. Boleh sharing nggak? Tadi renungannya tentang apa sih? Tentang bahwa setiap hal ada waktunya. Ya, itu kayaknya. Ya, waktu Tuhan itu memang yang terbaik ya. Jadi dia punya rancangannya sendiri gitu. Oke. Kamu Keren. ada Miss Ona. Berarti kamu ya, Hes. Renungan kita hari ini. Terima kasih ya, Hes. Nanti di like, di subscribe. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing? Hari ini aku dapat pencerahan, Kak. Dari renungan kita pagi ini. Ada lagi? Coba deh aku mau nanya Kamelia, Edwina, Wina ya panggilannya ya? Hai. Kamelia Edwina. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Halo Kak, Halo, hari ini renungannya yang kamu dapat tentang apa nih? tadi masuknya telat. Hah, masuknya telat? Iya. Ya, nggak denger dong renungannya. Ya udah deh, lain kali masuknya jangan telat ya. Atau Iya. enggak, kita juga bisa lihat lagi renungan hari ini di YouTube kita, oke? Terus aku pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Benaya Tigang. Hai. Halo Kak. Halo, hari ini renungannya tentang apa nih? Yang kamu Masuknya telat dapat? Kak tadi. Masuknya telat. Aduh, masuknya telat juga. Aduh, ya udah deh. Gak apa-apa. Lain kali ini ya, masuknya jangan telat ya. Karena kita selalu ada renungan pagi sebelum kelas dimulai. Oke, aku pengen nanya sama di sini.
Ada ini enggak? Yohana. Yohana Febrianti. Ada. Halo, hai. Mau nanya, yang tadi bawain renungan siapa ya namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Yang dikasih tahu. guru tahu nggak? Nggak. Enggak. Tadi aku baru ngomong. Ini. Coba boleh say hi, Miss? Hai, Nah, itu dia yang tadi. ini loh saya yang tadi. Kalau kakaknya tahu nggak kakaknya? Kakak Ayo, kakaknya siapa? Kak Jane. Oh, Kak Bawa Jen. renungan. Aku bawa renungan hari ini. Aduh. Coba kakak yang bawain renungan hari ini. Boleh say hi? Hai. Nah, itu dia. Kakak Shanti namanya. Oke. Kalau teman-teman yang belum kenal kakaknya satu sama lain, boleh lebih kenal lagi. Boleh dilihat di perkenalan kami ataupun di IG kami kan ada ya di posan template. Yang belum ngepost kayaknya aku lihat-lihat ada nih. Aku hitung-hitung. Gimana tuh ya? Ya udah. Kak Iren gimana? Sudah bisa dikontak kakaknya? Sudah ada kah? Sudah berjoin? Sudah bisa berjoin? Sudah, oke deh. Untuk materi pertama, seperti yang sudah aku bilang tadi, kita akan belajar tentang PBB. Jadi, lihat kakak-kakak yang sudah pakai kemeja merah-merah ini akan dibawakan oleh, seperti yang kemarin, perwakilan dari kakak-kakak Paskib. Oke, silahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Kembali lagi bersama kami tim Paskibra Spekta. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai 12 gerakan PBB dasar. Ada yang tahu nggak PBB itu apa sebelumnya? Perserikatan baris berbaris. Kenapa Niko? Perserikatan baris berbaris. Hampir benar. PBB itu singkatan dari peraturan baris berbaris. Jadi untuk menjadi seorang paskibra harus bisa atau harus kenal dulu dengan 12 gerakan dasar PBB. Yang tentunya jadi dasar kalau kalian ingin mengibarkan bendera. Oke, itu perkenalannya. Mungkin Kanata dan Kasyira atau Kairen mau menambahkan perkenalan. Oke, makasih Vel. Jadi sesuai sama yang tadi Marvel udah kasih tahu, kalau kita itu ada 12 gerakan dasar PBB Paskibra. Sebenarnya ini 12 gerakan dasarnya juga nggak dipakai cuman buat di upacara atau pas kita baris berbaris doang, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan baris berbaris di kegiatan sekolah lain tuh juga pakainya 12 gerakan dasar PBB ini. Nah, oke deh. Sekarang kita mau lihat video dari penjelasan PBB itu sendiri.
Selamat pagi semuanya, nama saya Reinhard Benedito Riyadi sebagai Ketua Paskibra Angkatan 2019 di SMAK Penabur Gading Serpong. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya dari anggota Paskibra Angkatan 2019 akan menjelaskan beberapa gerakan tentang PBB dasar melalui video singkat berikut ini. Saya yakin video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian selama masa belajar di BPK Penabur. Berikut adalah video-videonya, mohon untuk dapat dicermati dengan baik dan dapat adik-adik terapkan. Sekarang kami akan menjelaskan perbedaan saf dan banjar dalam barisan. Yang pertama adalah saf. Saf adalah barisan horizontal dan dari ujung kiri ke ujung kanan dapat disebut sebagai satu saf. Selanjutnya adalah banjar. Banjar adalah barisan vertikal dan dari yang paling depan ke yang paling belakang dapat disebut sebagai satu banjar. Berikut adalah contoh penerapan saf dan banjar. Pada gambar pertama, kita dapat melihat terdapat 4 banjar, 5 saf. Pada gambar kedua, terdapat 5 banjar atau bisa disebut juga 3 saf. Dan untuk gambar ketiga, terdapat 3 banjar atau 5 saf. Pada gambar-gambar tersebut, terdapat titik biru yang disebut sebagai penjuru. Penjuru adalah patokan di mana barisan harus mengikuti penjuru, sehingga barisan dapat menjadi lurus. Untuk contoh lainnya, terdapat pada gambar ini, di mana dari depan kita dapat melihat terdapat 3 banjar, dan apabila kita melihat dari sisi samping, maka akan terlihat terdapat 4 saf. Demikian penjelasan untuk penerapan saf dan banjar. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di PBB dasar, yaitu sikap sempurna. Sikap sempurna dimulai saat ada aba-aba Oke, sebelum lanjut ke sikap sempurna, ada yang masih bingung nggak? Saf dan banjar itu kayak apa? Yang masih bingung masa malu-malu? Ngomong aja. Ada yang masih kurang ngerti nggak dari penjelasannya, sebenarnya saf itu yang kayak gimana sih, banjar itu yang kayak gimana? Atau udah ngerti semua? Coba Kak Iren tanya dulu, Kak Iren. Coba ya, aku tanya Megan Wicaksono. Megan? Kalau Kak. Hai. Tadi kamu ngerti nggak yang saf and banjarnya? Lumayan. Coba dong jelasin kalau saf itu yang kayak gimana? Tadi kurang itu sih Kak, soalnya kayak wifi aku tadi lumayan mati. Oke, coba deh Kak Marvel jelasin dulu sebenarnya saf and banjar itu gimana? Jadi, seperti yang di video tadi, kalau banjar itu merupakan barisan yang ke belakang. Jadi, secara vertikal barisnya. Kalau sedangkan saf itu bisa dilihat dari cara horizontal, jadi ke samping. Agak susah sih kalau nggak dicontohin, cuman bisa dilihat dari video yang tadi udah sangat jelas. Jadi saf dan banjar itu hal yang terdasar kalau ingin mempelajari tentang baris-baris. Oke. Sekarang aku mau tanya lagi ke bentar.
Siapa ya? Aditya Manggala. Ya. Oke. Adit ngerti nggak Aditya? Tentang apa ya? Tentang Saf dan Banjar ya? Iya. Lumayan sih. Ayo jelasin. Oke. Menurut kamu, kalau misalkan kita upacara nih, itu Ya. baris kita itu bersaf atau berbanjar? Barisan kelasnya. Oh, berbanjar kan horizontal ya? Oke. Bener nggak tuh Kak Marvel, berbanjar? Benar. Oke, makasih Aditya. Bisa dilanjut videonya. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di PBB dasar, yaitu sikap sempurna. Sikap sempurna dimulai saat ada aba-aba siap gerak dari pemimpin ataupun pembina. Setelah ada aba-aba tersebut, badan peserta atau pasukan tegak dan juga pandangan lurus ke depan, fokus pada satu titik. Untuk posisi badannya, bahu ditarik ke belakang dan juga dada dibusungkan ke arah depan. Tangan diletakkan di samping badan. Telapak tangan dikepal dan juga ditempelkan di kanan dan di kiri jahitan celana untuk putra dan juga rok untuk putri. Kepalan tangan menghadap ke arah jahitan celana. Lengan tangan rapat dengan badan tanpa adanya jeda sedikit pun. Untuk posisi kaki, telapak kaki membentuk huruf V atau sekitar 45 derajat dan juga selebar bahu. Tumit dirapatkan dan juga berat badan dibagi atas kedua kaki. Sekian untuk penjelasan sikap sempurna. Selanjutnya adalah posisi istirahat di tempat. Gerakan selanjutnya adalah istirahat di tempat. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak selebar bahu. Posisi badan dari pinggang ke atas sama dengan sikap sempurna, kecuali tangan. Posisi tangan kanan di kepal, pergelangannya dipegang erat oleh tangan kiri, punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, dan simpan tepat di ikat pinggang belakang. Turun digunakan di saat kakak senior ingin memberikan informasi. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngejelasin tentang istirahat di tempat dan sikap sempurna. Mungkin untuk Kanatan dan Kashira. Oke, untuk sikap sempurna ya. Tadi udah dijelasin tangannya di kepala seperti ini ya. Jadi ada lubang di sini, jempolnya nutupin. Ini benar-benar keisi. Ini penting banget sih walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau di baris benar-benar kelihatan banget. Terus dirapetin gitu samping ke badan, ke jahitannya di celana. Itu penting guys. Nah itu aja sih. Oke, Kashira mungkin mau jelasin yang istirahat di tempat. Oke, kalau yang istirahat di tempat itu kakinya dibuka selebar bahu, terus tangannya dikebelakangin, dan kalau misalnya diberi aba-aba tegak, diberi aba-aba itu siap gerak ya, bukan tegak gerak. Oke. Aku mau tambahin kalau misalkan nanti udah dikasih aba-aba sikap sempurna yang tadi Kanatan jelasin, jangan ada gerakan tambahan lagi ya. Jadi kalian sikap sempurna ya emang ya udah stay di situ aja karena dari namanya aja udah sikap sempurna. Jadi jangan ada gerakan tambahannya lagi. Oke, bisa dilanjut. Ataupun
memberi minum. Gerakannya sederhana, yaitu ketika kakak seniornya mengucapkan kata turun, kalian harus melakukan apa yang seperti kakak peragakan sekarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama, posisi tangan kanan berada di atas lutut kanan dengan jari-jari mengepal. Lalu, letakkan tangan kiri tegak lurus ke bawah dengan 3 jari yang ikut tegak ke bawah. Posisi muka lurus ke depan, dan posisi badan tetap tegak. Jika kakak seniornya mengatakan ganti kaki, maka kalian cukup melakukan posisi baliknya dari posisi sebelumnya, yaitu mengganti kaki kanan yang ada di atas menjadi kaki kiri yang ada di atas. Lalu yang tadinya tangan kanan berada di atas lutut kanan, diganti menjadi tangan kiri di atas lutut kiri. Jika kakak seniornya berkata naik, maka kalian harus berdiri dengan posisi sikap sempurna. Jangan lupa untuk mengencang. Posisikan bahu dan setelah itu, posisikan ujung jari tangan kanan kalian di ujung alis kanan kalian. Pastikan bahwa telapak tangan kalian menghadap ke bawah dan jari-jarinya tertutup rapat. Posisikan bahu dan siku kalian menghadap ke arah 45 derajat, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Jangan lupa untuk mengencangkan tangan kiri kalian di samping badan. Hormat 45 derajat sendiri biasanya digunakan untuk semua hal kecuali menghormati bendera merah putih. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sikap hormat 90 derajat. Hormat 90 derajat hanya kita gunakan saat memberikan hormat kepada bendera merah putih dengan aba-aba yang berbunyi kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Setelah kata gerak, barulah kita dapat memberikan hormat 90 derajat. Dalam melakukan hormat 90 derajat, sikap badan kita sama seperti sikap hormat 45 derajat, yaitu badan tetap tegak, dada membusung, bahunya rileks, tangan kiri dikepal di samping badan, lutut diluruskan, tumit kaki membentuk huruf V, pandangan tetap lurus ke depan, dan untuk putri tetap tersenyum. Perbedaan posisi hormat 90 derajat dengan hormat 45 derajat hanya terletak di posisi tangan kanan. Saat melakukan hormat, lengan atas diluruskan selurus dan setinggi dengan bahu. Lalu lengan bawah diluruskan, telapak tangan diluruskan, dan seluruh jari dilapakkan. Letakkan telapak tangan dengan posisi jari tengah menyentuh alis bagian ujung. Untuk prakteknya akan dilakukan sebagai berikut. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Begitulah langkah-langkah dalam melakukan hormat 90 derajat. Materi selanjutnya. Oke, jadi tadi kita udah ngelihat hormat yang 45 derajat sama 90 derajat. Sebelumnya aku mau nanya, tadi ada yang nggak di videonya ada yang bilang perbedaan apa? Kapan kita pakai hormat 45 derajat, kapan kita pakai hormat 90 derajat? Ada yang bisa jawab? Halo, guys. Hormat 90 derajat untuk bendera merah putih. Selain hormat kepada bendera merah putih, pakai hormat 45 derajat. Oke, makasih. Ya tadi benar ya yang dibilang sama temannya, kalau misalkan kita hormat 90 derajat, itu khusus untuk hormat ke bendera merah putih. Kalau misalkan kita mau hormat ke pemimpin upacara atau pembina upacara, atau pokoknya yang selain bendera merah putih itu, kita hormatnya pakai hormat 45 derajat. Bisa dilanjut. Materi selanjutnya adalah hadap-hadap. Hadap-hadap dibagi menjadi 5, yaitu hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, dan balik kanan. Di dalam paskib tidak ada aba-aba balik kiri. Kalau ada aba-aba tersebut, kalian jawab ulangi. Masing-masing memiliki 3 step. Contohnya adalah hadap kanan. Step pertama adalah menempatkan kaki kiri di ujung kaki kanan dengan membentuk huruf T. Pada step ini, posisi kepala, bahu, dan tangan tetap dalam keadaan sikap sempurna. Step kedua adalah badan dibanting 90 derajat ke arah kanan.
seirama dengan kaki kanan yang diputar menghadap kanan. Pada saat badan dibanting, posisi kepala, bahu, dan tangan tetap dalam keadaan sikap sempurna. Step ketiga adalah kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan, serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat. Posisi kepala, bahu, dan tangan masih sama, yaitu tetap dalam keadaan sikap sempurna. Pada saat aba-aba hadap kanan atau hadap kiri, tubuh dibanting 90 derajat. Sedangkan aba-aba hadap serong kanan atau hadap serong kiri, tubuh dibanting 45 derajat. Dan pada saat aba-aba balik kanan, tubuh dibanting 180 derajat. Sekarang coba per step ya. Setelah saya tepuk, baru lanjut ke step berikutnya. Untuk Noel, pimpinan sambil alih. Hadap kanan. Gerak! Bisa dilihat kaki kiri berada di ujung kaki kanan, membentuk huruf T. Dan pada saat bergerak, badan tetap berada di posisi sikap sempurna. Badan dibanting ke arah kanan, namun bahu tetap diam. Pada saat membanting, tubuh tidak kurang atau lebih dari 90 derajat. Kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan, serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat, sehingga kembali ke posisi sikap sempurna. Selanjutnya ada hadap kiri. Hadap kiri. Gerak! Sekarang kaki kanan berada di ujung kaki kiri, membentuk huruf T. Dan posisi kepala, badan, dan tangan tetap berada di posisi sikap sempurna. Badan dibanting 90 derajat ke arah kiri, tidak lebih maupun kurang. Kaki kanan dirapatkan dengan kaki kiri, serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat, sehingga kembali ke posisi sikap sempurna. Hadap serong kanan. Gerak! Sama seperti sebelumnya, kaki kiri membentuk huruf T di depan ujung kaki kanan. Badan dibanting 45 derajat ke arah kanan. Kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan, serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat, sehingga kembali ke posisi sikap sempurna. Hadap serong kiri. Gerak! Sebaliknya, kaki kanan membentuk huruf T di depan ujung kaki kiri dengan posisi kepala, bahu, dan tangan tetap dalam sikap sempurna. Badan dibanting 45 derajat ke arah kiri. Kaki kanan dirapatkan dengan kaki kiri, serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat, sehingga kembali ke posisi sikap sempurna. Dan yang terakhir ada balik kanan. Balik kanan. Gerak! Sama seperti hadap kanan, kaki kiri berada di ujung kaki kanan, membentuk huruf T. Badan dibanting 180 derajat ke belakang dengan posisi kepala, bahu, dan tangan tetap dalam keadaan sikap sempurna. Kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan, serta kedua ujung kaki tetap berjarak 45 derajat, sehingga kembali ke posisi sikap sempurna. Sekarang coba langsung ya. Hadap kiri. Gerak! Hadap kanan. Gerak! Hadap serong kanan. Gerak! Hadap serong kiri. Gerak! Balik kanan. Gerak! Balik kiri. Gerak! Balik kanan. Gerak! Selanjutnya, Oke. Untuk Kak Marvel dan Kak Nathan, bisa dijelaskan?
Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, semua hadap-hadap kakinya berbentuk T. Cuman T-nya berbeda-beda. Misalnya kalau hadap serong kanan, serong kiri, T-nya cuma segini. Misalnya ini kayak kanan, ini kayak kiri. T-nya cuma segini. Lalu kalau hadap kanan, hadap kiri, T-nya agak maju. Jadi gini. Lalu kalau balik kanan, ujung kaki kanan ketemu dengan tumit kaki kiri. Jadi seperti ini. Lalu ada yang tahu nggak kenapa balik kiri itu nggak ada? Karena balik kiri sama balik kanan akan menghasilkan arah yang sama. Jadi dalam paskib itu tidak usah digunakan. Makasih Naomi. Jawabannya sangat bagus. Kayak gini dong teman-teman, aktif kayak Naomi, Elena dan yang lain tadi. Keren tuh Naomi itu. Bagus jawabannya. Tanatan ada yang ditunggu di Paskibra ya. Betul Cesar. Aku mau nambah dikit aja untuk yang kalau ada aba balik kiri, kita ngulanginya dengan aba-aba siap ulangi gitu. Jadi kalau yang tadi bilangnya ulangi doang, kalau kita bilangnya siap ulangi gitu. Nah, yang penting-penting tadi tangannya tetap dalam sikap sempurna ya, nggak ada yang gerak-gerak gitu. Terus pundaknya juga digerakkan pada pas memutar doang di keduanya, tahap keduanya. Udah itu aja. Semua gerakan di Paskibra itu harus ini ya, harus patah-patah, harus tegas, nggak boleh lele. Iya betul. Oke. Hey, Bisa dilanjut. Kita akan belajar mengenai jalan di tempat. Jalan di tempat akan dimulai dengan mengangkat kaki kiri dan dilanjutkan dengan kaki kanan secara bergantian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aba-aba jalan di tempat yaitu tempo, gerakan, dan posisi badan. Untuk tempo jalan di tempat, kalian akan diatur oleh penjuru dari barisan kalian. Penjuru harus mengatur tempo dengan stabil dan tidak terlalu cepat. Untuk gerakan, kalian harus mengangkat kaki setinggi 90 derajat. Pada saat mengangkat kaki, tidak membentuk angka 7 ataupun seperti menendang. Untuk posisi badan, kalian harus mengencangkan kepalan tangan di samping badan, lalu pandangan mata tetap lurus ke depan, dan dengan posisi badan yang tegap, serta membuka bahu. Jalan di tempat akan dimulai dengan aba-aba, jalan di tempat, gerak. Setelah gerak, kalian mulai mengangkat kaki kiri. Setelah itu, akan ada aba-aba untuk henti gerak. Jika aba-aba henti gerak di kaki kiri, maka kalian menambah satu langkah di kaki kanan, sehingga kalian menutup di kaki kiri. Contohnya seperti ini. Henti. Gerak. Dan jika ada aba-aba henti gerak di kaki kanan, maka kalian menambah satu langkah di kaki kiri dan satu langkah di kaki kanan, lalu menutup di kaki kiri. Contohnya seperti ini. Henti. Gerak. Pada saat aba-aba jalan di tempat, kalian tidak diizinkan untuk menoleh. Hanya boleh melirik banjar atau saf untuk meluruskan barisan. Sekian untuk materi jalan di tempat. Jangan lupa untuk memperhatikan detail yang sudah dijelaskan. Oke, sekarang aku sama Kak Syira mau jelasin tentang jalan di tempat. Jadi kalau misalkan jalan di tempat itu, kalau misalkan buat yang perempuan, kalau misalkan kalian pakai rok, itu kalian ngangkat kakinya pas jalan di tempat sebatas roknya aja gitu loh. Jadi kalau tadi kan dicontohinnya kakaknya pakai jeans ya, pakai celana. Kalau misalkan dia pakai celana, kakinya ya udah full 90 derajat aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai rok, kaki yang diangkat itu cuman sebatas
rok kalian itu bisanya ngangkatnya sampai semana gitu. Terus mungkin Kak Syira mau nambahin untuk jalan tempat? Oke, jadi untuk jalan di tempat, itu kalian tangannya itu harus rapat ke samping, biar badannya tuh nggak gerak-gerak, biar badannya nggak miring, biar badannya tetap tegak. Jadi tangan kalian harus dikencengin ke samping garis kanan kalian. Oke. Aku mau nanya dong, kalian ada yang tahu nggak kenapa tangan kita tuh harus tetap rapat gitu kalau misalkan jalan tempat? Ada yang bisa jawab? Guys. Biar nggak kemana-mana, Kak. Oke, biar nggak kemana. Benar. Jadi kita kenapa tangannya harus dikencangin, harus tetap rapat, itu karena kan dari namanya aja udah jalan di tempat kan. Jadi ya udah kita jalannya stay di satu tempat itu aja, nggak boleh ntar tiba-tiba maju atau tiba-tiba mundur atau ntar geser-geser. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kayak gitu nanti full satu barisannya itu nanti jadi nggak rapih lagi gitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Dalam PBB, semua langkah dimulai dengan kaki kiri dan jumlah maksimalnya adalah 4 langkah. Aba-aba untuk langkah adalah jalan. Contohnya, 1 langkah ke depan, jalan. Atau 1 langkah samping kanan, jalan. Sekarang saya akan menunjukkan per stepnya. Jika ada aba-aba 2 langkah ke depan, maka kaki kiri dihentak ke depan dengan lutut yang tetap lurus. Lalu berganti ke kaki kanan, dan kaki kiri menutup. Telapak kaki harus tetap membentuk sudut 45 derajat. Selama melakukan langkah-langkah, lutut harus tetap dikunci agar kaki tidak menekuk dan tetap lurus. Apabila ada aba-aba 1 langkah samping kiri, maka kaki kiri melangkah ke samping dengan lutut tetap dikunci. Kaki dibuka selebar bahu, kemudian kaki kanan menutup. Khusus untuk aba-aba langkah samping kanan, kaki kanan tetap melangkah duluan. Contohnya, apabila ada aba-aba 2 langkah samping kanan, maka kaki kanan melangkah ke samping, kaki dibuka selebar bahu, lalu kaki kiri menutup. Kemudian, kaki kanan dibuka lagi selebar bahu, dan kaki kiri menutup lagi. Selama melakukan langkah, kepalan tangan dan bahu harus tetap dikencangkan, supaya gerakan terlihat patah-patah. Untuk aba-aba 1 langkah ke belakang, kaki kiri dipindahkan ke belakang. Lutut tidak boleh sampai menekuk, lalu kaki kanan menutup. Sedangkan untuk aba-aba 2 langkah ke belakang, maka kaki kiri melangkah ke belakang, lalu berganti ke kaki kanan, dan terakhir kaki kiri menutup. Sekarang saya akan memberikan contoh tanpa step. Pimpinan pasukan saya ambil alih. 3 langkah ke depan, jalan. Empat langkah samping kiri, jalan. Tiga langkah ke belakang, jalan. Satu langkah samping kanan, jalan. Satu langkah ke depan, jalan. 3 langkah samping kanan, jalan. Sekian untuk langkah-langkah dalam PBB. Oke, jadi bisa dilihat dari video tadi, prinsipnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, semua gerakan harus tetap patah-patah, jadi nggak ada nanti lututnya ditekuk gitu, jadi kakinya harus tetap lurus, terus tangannya harus tetap di kepala. Untuk yang tadi cukup jelas kan, coba deh mau nanya dulu, setiap
nih misalnya kalau langkah ke depan nih, aku mau nanya ini deh, siapa di sini? Yang namanya Delbert Tampubolon ada nggak? Ada, Pak. Oke. Kalau langkah ke depan itu kaki mana duluan yang maju? Kaki kiri. Nah, iya itu. Itu nanti itu penting juga karena kalau satu salah ntar semuanya kelihatan jelek yang lain. Dari aku itu aja sih. Dari kamar Val ada. Ya, seperti yang tadi kan udah bilang, semua gerakan juga berupa secara kata-kata yang tegas. Terus, oh ya, maksimal langkah kalau ke depan, ke samping, dan ke belakang itu 4 langkah. Lebih dari 4 langkah itu nggak boleh. Jadi kalau lebih dari 4 langkah itu harus langkah tegap maju. Oke, gitu aja sih. Tutup mata, tutup kuping. Tutup mata, tutup kuping adalah aba-aba yang diberikan supaya kalian yang lain. Kita akan belajar untuk materi selanjutnya, kita akan belajar cara memakai topi handlat. Yang kalian butuhkan adalah topi sekolah dan juga handuk good morning. Cara memakai topi handlat dibagi menjadi 2, yaitu topi handlat yang disimpan dan topi handlat yang dipakai. Kalau mendekat tahun 2019 mengenai yaitu handlat yang kalian pakai harus menutup leher kalian. Fungsi topi handlat di sini adalah agar matahari tidak menyengat kepala, kuping, dan leher kalian. Sekian mengenai pemakaian topi dan handlat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, anggota Paskibra Angkatan 2019, mengenai PBB Dasar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi tadi kalau misalkan kalian bingung kenapa ada yang di skip untuk misalkan kayak tutup mata tutup kuping atau pemakaian topi sama handlap itu karena gerakan-gerakan itu nggak digunakan langsung di upacara kita. Jadi kan hari ini kita ngejelasinnya tentang PBB dasar di dalam upacara. Biasanya kalau tutup mata tutup kuping atau turun atau pemakaian topi dan lain-lain itu kita gunakan kalau latihan paskibra, ekskul paskibra biasa gitu. Sebelum kita kelarin ini, aku mau nanya dulu dong. Kira dari kalian ada nggak yang bisa kasih tahu aku kira-kira dari semua gerakan di video tadi itu yang udah dijelasin juga sama kakaknya, gerakan-gerakan apa sih yang dipakai di upacara? Ada yang bisa jawab? Hormat gerak. Hormat gerak, oke. Makasih. Ada lagi? Selain hormat, gerakan apa lagi? Masih banyak loh. Sikap sempurna. Iya, oke, benar. Selain hormat sama sikap sempurna, ada lagi nggak? Istirahat di tempat, ya? Iya. Benar-benar. Balik kanan sama hadap-hadap, Kak. Oke. Tadi yang jawab balik kanan sama hadap-hadap, boleh kasih tahu aku nggak? Menurut kamu, contohnya kayak gimana? Apa contohnya kita pakai hadap-hadap sama balik kanan itu di upacara pas kapan? Kalau pas balik kanan, pas pemimpin upacara maju ke pembina upacara. Terus waktu mau balik ke tempatnya kan balik kanan. Oke, makasih. Benar tuh, bagus. Ditunggu di paskibra. Selain itu, ada lagi yang bisa jawab gerakan-gerakan yang dipakai di upacara? Mungkin yang atau iya, di luar dari video itu
Masih ada. Kenapa? Kurang kedengeran, sorry. Iya, 1 langkah ke depan bisa. Ada yang bisa kasih tahu nggak, misalkan di luar penjelasan dari video tadi, ada apa lagi sih yang sebenarnya kita pakai, gerakan-gerakan yang kita pakai pas upacara? Lancang kanan, lancang depan, Kak. Iya, bener, Davin. Kasih Davin. Terus aku mau nanya dong, tadi kan balik kiri itu nggak ada ya? Berarti kalau misalkan kalian lagi, ini yang udah dijelasin Kak Nathan sih, kalau misalkan kalian lagi baris di upacara gitu, terus misalkan ketuanya atau pemimpinnya ada yang salah bilang balik kiri, kalian responnya apa? Siap ulangi. Siap ulangi. Ya, benar. Oke deh. Mantap banget sekali. Mungkin Sertian mau menambahkan? Oke, terima kasih Iren, Nathan, Marvel, Shira. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Jadi dalam PBB itu kita ada acuannya ya, ada acuannya. Bukan cuan ya, tapi acuan. Acuan itu adalah salah satu peraturan yang kita ikuti, aturan dasar ya, aturan pokok yang kita ikuti dalam PBB. Nanti kalau teman-teman mau cari, boleh. Itu acuan kita adalah diambil dari Perpang nomor 58 tahun 2019. Perpang itu adalah peraturan Panglima TNI. Ya, nomor 5. Ini yang sudah diperbarui. Jadi semua gerakan-gerakan, nah itu si Marvel nunjukin tuh Kak Marvel. Ya, semua anak Paskibra itu punya kopiannya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian mau pelajari tentang Perpang TNI ini, kalian bisa minta sama kakaknya. Atau bagi kalian yang nanti mau ikut ekskul Paskibra, saya bisa jamin itu akan ada di tangan kalian. Oke, jadi acuannya itu. Semua gerakan-gerakan yang diberitahu atau dijelaskan tadi itu berdasarkan Perpang nomor 58 tersebut. Oke. Kemudian tadi saya mau menambahkan sedikit mengenai kepalan tangan, ya. Dalam PBB dasar itu ada 2 jenis kepalan yang tentunya berbeda. Ya, pertama kepalannya itu bisa dilihat pada gerakan sikap sempurna dan juga istirahat di tempat. Itu kepalan tangan pada saat sikap sempurna dan istirahat di tempat itu berbeda. Mungkin ada yang bisa contohin kakak-kakaknya? Kalau yang sikap sempurna kepalanya seperti apa? Nah, Iren coba tuh ya. Kalau sikap sempurna kepalanya seperti itu. Kalian bisa bayangin ketika kalian lagi mau ngambil beras gitu. Ngambil beras kan nggak mungkin begini ya. Karena kalau begini berasnya akan jatuh semua. Maka ngambil berasnya harus seperti ini. Oke. Bedakan dengan kepalan pada saat istirahat di tempat. Pada saat istirahat di tempat, bayangkan kalian seperti ingin meninju orang. Nah, itu Naira udah contohin. Ya, jadi kepalanya seperti ini. Beda ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau lencang-lencang, memang tadi tidak dijelaskan ya dalam video. Lencang kiri, lencang kanan, itu juga kepalanya sama seperti pada saat sikap sempurna. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Dan nanti mungkin bisa dijelaskan secara langsung pada saat latihan upacara untuk HUT RI. Ya kalau seperti ini mungkin menurut kalian terlalu terlalu teoritis gitu ya. Ya, terlalu teoritis. Jadi prakteknya mungkin nanti akan ditunjukkan ketika mau latihan upacara. Seperti itu ya. Dan juga tentunya pada saat upacara yang on-site di sekolah, bukan yang virtual, bukan yang online. Karena dalam upacara online kan tidak ada berdiri seperti itu ya. Nah,
Pada saat upacara nanti, tentu kalian harus berbaris ya per kelas. Biasanya dalam barisan upacara per kelas itu dibagi menjadi dua, yaitu putra dan putri. Jadi setiap kelas itu selalu dibagi menjadi dua banjar atau dua saf tadi namanya. Masih ingat nggak? Kalau ke belakang berarti dua banjar, pintar ya. Jadi setiap barisan kelas itu dibagi menjadi dua banjar, banjar putra dan banjar putri. Seperti itu ya. Namun ini yang penting nih ya. Namun kalau dalam satu barisan, maksudnya lihat kiri kanannya ya. Lihat kiri kanannya. Usahakan barisannya itu sama. Jadi kalau misalnya kelas 10 ada 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IPS 1. Coba lihat satu angkatan, barisan satu angkatan. Usahakan ujung paling belakang itu sama. Jadi walaupun muridnya beda, walaupun jumlah muridnya beda, tapi usahakan barisannya sama. Gimana caranya? Maka nanti orang yang paling belakang dalam setiap banjar itu harus pindah ke kelas lain supaya ujungnya sama. Ngerti nggak maksudnya ya? Ujungnya sama. Jadi nanti kelihatannya kotak gitu. Nggak, IPA 1 misalnya 30, IPA 2 40 misalnya. Maka kan barisannya akan beda kan? Nah supaya sama, maka nanti akan harus pindah ke kelas yang lain. Supaya nanti barisannya kotak. Tidak ada yang panjang sendiri atau tidak ada yang pendek sendiri. Seperti itu. Jadi nanti ketika upacara, lihat ya, orang yang paling belakang itu harus membuat barisannya menjadi sama. Jadi bentuknya nanti kotak. Inisiatif langsung pindah ke kelas lain. Kalau ditanya sama gurunya atau kakak, kenapa lo pindah? Maaf Pak, ini biar lurus barisannya. Biar kotak barisannya. Pindah aja nggak apa, itu inisiatif langsung pindah aja seperti itu ya. Kemudian posisinya itu saya bukannya mendiskriminasi antara yang pendek dengan yang tidak tinggi yang tinggi dengan yang tidak tinggi gitu, tapi maksudnya ya, tapi memang barisan yang paling depan itu dalam upacara silakan yang tingginya lebih kurang, maksudnya lebih rendah seperti itu, silakan berdiri di paling depan. Orang yang merasa dirinya paling tinggi, silakan berdiri di posisi paling belakang. Namun seperti yang tadi saya bilang, jika kalian sudah berada di paling belakang dan barisannya tidak rata, silakan kalian berpindah ke kelas lain supaya barisannya kotak. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah hormat. Hormat ini banyak yang salah nih. Ya. Saya sungguh sangat berharap kalian bisa hormat semuanya. Karena ini menurut saya salah satu ukuran apakah kalian pernah sekolah atau enggak. Kalian boleh cek orang-orang yang enggak sekolah atau yang belum pernah diajarin hormat itu rata-rata hormatnya salah. Ada yang begini, ada yang begini. Nah ini lucu sih sebenarnya. Jadi kalau saya ngelihat hormat orang, cara orang hormatnya salah gitu, itu saya dalam hati ketawa sendiri. Bisa diperjelas, mungkin tadi belum dijelasin secara detail ya, Iren sama Marvel dan teman-teman. Coba sekali lagi dong masalah hormat. Jadi mungkin aku mau ngejelasin tentang letak taruh tangannya kali ya. Jadi sebelumnya tangan kita kan 5 gini tutup kayak rapat gitu. Nah terus kalau misalkan kalian pakai kacamata, taruh tangannya tuh di ujung kacamatanya. Gini. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai kacamata, taruhnya di ujung alisnya. Nah, ya. Gitu. Terus kalau misalkan kalian pakai topi, bentar ya guys. Kan kayak gini. Kalian pakai topi kan? Taruhnya itu di ujung topinya sini. Tangannya. Jadi, kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian pakai topi juga jangan balik lagi ke yang tempat tadi gitu. Di sini taruhnya. Oke. Mungkin Marvel mau jelasin, tambahin. Hormat dibagi jadi dua kan seperti dari video. Satu hormat ke bendera, sama satu lagi hormat misalnya pembina atau pemimpin. Bedanya di tingkat
derajat tangannya. Kalau buat bendera sendiri, bahu kalian harus ditarik. Jadi membentuk 90 derajat. Sedangkan kalau hormat ke pemimpin atau ke pembina, tangan kalian hanya 45 derajat. Jadi seperti ini. Bukan kayak gini. Gunanya itu untuk membedakan. Soalnya kan kalau hormat ke bendera itu jauh lebih sakral dibandingkan hormat ke pemimpin atau ke pembina. Seperti itu. Oh ya, sama kalau untuk hormat, aba-aba untuk turunnya atau untuk kembali ke sikap sempurnanya itu bukan setiap gerak, melainkan tegak gerak. Harus diingat, jadi kalau aba-aba salah, kalian punya hak untuk ngomong siap ulangi gitu. Mungkin bisa minta contohin kali ya dari adik-adiknya. Boleh nggak iya. minta contohin? Boleh, Sir. Contohin hormat ya. Siapa nih yang sebelum kita pilih, ada nggak yang mau coba contohin hormat? Naira kayaknya malu-malu mau tuh Naira. Iya. Naira kayaknya dari tadi udah coba-coba ini nih, Kamu hormat cukup nih. interested ya tentang paskibra. Coba dong, boleh mungkin. Nggak apa-apa, coba aja. Tunggu apa? Hormat bendera atau apa? Aba-abain Ren. Oh, oke. Coba ya. Hormat ke bendera deh. Coba ya. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Oke. Tegak, gerak. Wih, sarung tangan. Keren. Iya. Bisa dilihat dari temannya Naira, tadi dia badannya juga udah tegak gitu ya. Itu benar banget gitu. Yang lain dong. Mantap Naira. Mantap sekali, Boy. Yang cowok kali, Masa cowok kalah sih? Yang cowok dong. Ayo, yang cowok. Kalau nggak mau, ditunjuk nih. Masa nggak ada yang mau sih cowok? Tadi ceweknya udah loh. Kalau nggak ada yang sukarela, coba Agat B Timothy. Halo, Agat B. Nah. Apakah ada Agat B Timothy? Bisa tolong contohin nggak Agat B? Mic-nya rusak. Iya nggak apa-apa. Nanti aba-abain aja Marvel. Iya. Oh ya. Ini coba ya. Hormat ke pemimpin ya atau ke pembina. Coba ya. Kita kembali pada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, Agat B. Makasih. Kasih Agat B. Oh iya, ada satu hal lagi yang tadi sempat kita kelewat. Kalau misalkan kita PBB atau misalkan pokoknya dalam segala hal baris berbaris dan lain-lain itu cewek selalu senyum ya. Kalau yang cowok jangan senyum. Itu yang penting. Jadi kalau misalkan kalian disuruh PBB kayak gini, pas upacara juga yang cewek tolong harap kita senyum ya. Tapi yang cowok justru jangan senyum, ntar malah jadi rancu. Gitu sih.
Yang Oke cowok nih. mukanya harus sangar. Nah tuh, Ini benar kayak tuh. si ini nih, kayak si Aditya Manggala nih. Potongan rambutnya udah keren banget nih. Wis, udah siap ser kayaknya ser. Iya, ya. Terus mukanya dari tadi tuh, mukanya tuh dari tadi kayak serius gitu. Nah, itu tuh yang kalau cowok tuh harus kayak gitu mukanya ya. Jangan senyum-senyum, kelemar-kelemar tuh. Nggak boleh. Oke, nah selanjutnya common mistake ya. Banyak orang yang salah memposisikan apa sih? Bentuk tangannya, bentuk apa namanya? Telapak tangan. Saya ingat dulu waktu SD saya diajarinnya hormat tuh tangannya seperti angka 4 seperti ini. Ya, which is wrong ya. Harusnya gimana, Ren? 5 gini ser. 5 ya. Gini. Jadi keep in mind, silakan diingat. Jadi posisi tangannya harus seperti ini. Bukan seperti ini. Kayak begini. Rapat ya, rapat. Jangan begini juga. Segini, aneh. Gini, rapat. Rapat ya guys. Dan nggak begini, ini mah kepanasan gitu ya. Begini. Jadi rata gitu. Dilihat dari depan juga kan lurus ya. Kalau mau gampangnya kalian kayak Jangan begini main-main. dulu. Begini, terus kalian 45 derajat. Terus taruh. Cara mudahnya seperti itu. Jadi lurus seperti ini. Baru 45 derajat miring. Baru letakkan di ujung kacamata. Kalau yang pakai yang kacamata. Kalau nggak pakai kacamata taruh di alis. Kalau di topi di ujung topi di sikunya. Oke. Itu common mistake yang pertama. Common mistake yang kedua itu adalah cara mengenakan topi. Ada yang mengenakan topi tuh lidah topinya ke atas. Coba Iren, kamu ada topi kan tadi ini? Yang Iya, salah Fer. seperti apa, Ren? Yang salah? Yang salah segini. Nah, itu tuh saya paling nggak suka tuh kalau upacara ada yang pakai topi gitu tuh. Saya langsung turunin topinya ke bawah. Nah, jadi yang benarnya kayak gimana? Harusnya? Ya, itu ya. Kalau kalian pakai topinya kayak tadi, yang salah tadi ya, kalian bakal kepanasan juga, silau. Tapi kalau kayak Iren tuh yang bagus, nah nanti nggak akan silau. Karena upacara kita nanti kan ada matahari seperti itu. Ya, jadi bagi yang suka pakai topi kayak yang lidahnya ke atas itu, nah mulai sekarang pakai topinya yang benar, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya yang kurang? Oh iya, sebenarnya harusnya ada ini sih, ada apa namanya? Setengah lengan ya, setengah lengan. Ya. Jadi dalam upacara setiap kelas, ingat ya, setiap kelas, misalnya 10 IPA 1 dengan 10 IPA 2, 10 IPA 2 dengan 10 IPA 3, itu jaraknya setengah lengan. Setengah lengan. Oke, kalau setengah lengan tadi nggak ada ya, jadi kalau setengah lengan dia kayak, apa namanya, kayak tolak pinggang ya, kayak tolak pinggang. Ya. Nanti contohnya akan dijelaskan ketika bertemu, kalau ini susah. Ya. Jadi jarak antar kelas itu setengah lengan, tetapi jarak antar angkatan, misalnya kelas 10, kelas 11 dengan kelas 12, itu satu lengan ya. Satu lengan. Dan dibatasi oleh seorang pemimpin barisan. Ya, jadi antara yang paling kanan dengan pemimpin barisan itu satu lengan. Antara pemimpin barisan dengan orang paling kiri di kelas yang berikutnya, maksudnya di kelas 11 gitu atau kelas 12, itu juga jaraknya satu lengan. Jadi ibarat kata kalau kalian pemimpin barisan, kiri dan kanan itu satu lengan. Kiri dan kanannya pemimpin barisan itu satu lengan masing-masing. Gitu ya. Tapi kalau setiap kelas 10 IPA 1 dengan 10 IPA 2, 10 IPA 2 dengan 10 IPA 3 itu jaraknya setengah lengan. Maka nanti kalau upacara on-site sudah di sekolah langsung barisnya seperti itu ya. Jangan nanti kakak paskibranya teriak-teriak di depan, ayo adik-adik, barisnya yang benar, itu capek banget. Oke, selanjutnya common mistake yang berikutnya adalah ketika ada aba-aba
kan posisinya barisnya kan berbanjar ya ke belakang. Ingat ya, berbanjar ke belakang. Maka nanti orang yang di depan, pemimpin upacara, itu nanti akan memberikan aba-aba lencang depan. Lencang depan atau lencang kanan ya. Kalau dia mau merapikan barisan antar kelas, biasanya dia akan lencang kanan. Tapi kalau dia mau merapikan barisan ke belakang, jarak antara orang yang depan dengan yang belakang, itu nanti aba-abanya adalah lencang depan. Nah, ketika lencang depan, yang perlu lencang depan itu hanyalah barisan yang paling kanan. Jadi nggak usah semuanya lencang depan. Ya, sisanya yang sebelah kiri orang paling kanan itu cukup melirik seperti yang tadi dibilang dalam video ya. Ya, karena ini bukan paskibra, kalian bolehlah menengok. Tengok aja ke kanan. Wah, gue udah ada belum nih barisannya ke samping. Jadi kalian lihat barisan kalian ada nggak ke samping. Lihat aja ke kanan gitu. Patokannya adalah orang yang lencang depan, yang paling kanan. Jadi nanti yang lencang depan adalah orang yang paling kanan saja. Nah, kalian patokannya itu nanti. Jadi kalian nggak perlu lencang depan semua. Seperti itu ya. Begitu juga untuk lencang kanan. Ketika ada aba-aba lencang kanan, untuk merapikan jarak antara orang di sebelahnya, itu kalian nggak usah semuanya lencang kanan. Jadi yang lencang kanan itu cukup orang paling depan. Nanti kalian tinggal ngikutin. Udah lurus belum nih? Oke. Kemudian tandanya udah lurus dengan teman sebelahnya atau dengan teman depannya itu apa ya? Ada yang tahu ini? Gue udah lurus nih gitu. Ada nggak yang tahu? Tandanya kalau kita sudah lurus dengan depannya atau dengan sampingnya. Tidak ada yang tahu? Iren tahu, Ren? Tahu, Sir. Ya, coba dijelasin kan. Kalau misalkan kalian udah lurus nih barisannya, berarti kalian tandanya kalian ngeliatnya ke depannya. Berarti kalian udah nggak bisa lihat lagi tuh orang-orang yang orang pertama, orang kedua, tapi kalian cuma bisa lihat orang yang di depan kalian doang, gitu. Itu sih, Sir. Ya benar ya, kalau saya ngambil istilahnya adalah ngumpet di belakang temennya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian kelihatan dari depan, atau jangan sampai kalian masih bisa ngelihat orang yang paling depan. Jadi usahakan ngumpet di kepala orang di depan kalian. Begitu juga yang samping. Yang samping kalian juga seperti itu. Kepala kalian harus tertutupi oleh orang yang di samping kanan kalian. Itu menandakan bahwa kalian sudah lurus. Kemudian untuk posisi kaki, apakah sudah lurus dengan sampingnya, itu dilihat dari ini ya, tumit ya, ukuran tumit. Tumitnya samain dengan sampingnya. Jadi kalau tumitnya sudah sejajar, sudah sama belakangnya dengan sampingnya, maka tandanya sudah lurus dengan sampingnya. Gitu. Ini semua teori ya, jadi nanti prakteknya kita langsung di lapangan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa ketemu, bisa sama-sama praktek upacara yang benar tuh seperti apa. Seperti itu. Saya rasa cukup ya, Ren ya? Iya, Sir. Terima kasih buat semuanya yang udah ngedengerin kita jelasin tentang PBB dasar di upacara. Makasih juga untuk Kak Marvel, Kak Nathan, dan Kak Syira dan Serpian untuk sudah mau membantu pembawaan sesi kita pada hari ini. Oke, silakan Jen. Oke, terima kasih kakak-kakak dan juga Sertian atas sesinya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau lanjut ke sesi yang berikutnya. Oh ya teman-teman, kita tuh punya kayak inilah manner gitulah ya. Kalau misalnya setiap sesi usahakan untuk selalu bilang terima kasih kakak, terima kasih miss, terima kasih sir. Itu juga karena itu akan selalu kita lakukan di kelas masing-masing, oke? Terima kasih. Semoga next time kita bisa melakukannya ya. Sekarang kita mau lanjut ke sesi
bersama Sir Ayu. Silakan. Ya, suara saya terdengar ya? Iya, hai Sir. Halo, oke, selamat pagi semuanya.